Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada video kali ini saya coba jelaskan cara baca hasil Smart PLS dan cara praktek olah datanya. Pertama akan saya jelaskan cara baca hasilnya dulu, kemudian di akhir kita akan coba praktekkan olah datanya. Nah, jadi dalam penelitian ini variabelnya itu ada 4. Ada namanya variabel kontrak psikologis, variabel keterikatan, pengadopsian artificial intelligence, kemudian sama kepercayaan. Jadi kalau kita lihat ini contoh gambar dari Smart PLS-nya ya seperti ini. Kita bisa lihat ada variabel namanya keterikatan karyawan, itu KTK ya. Jadi KTK ini ada 5 indikator. Kalau kita lihat Excel-nya, KTK tuh ini ada 5 indikator. Kemudian ada variabel namanya pengadopsian artificial intelligence, itu disingkat dengan AI, itu ada 4 indikator. Ini datanya AI. Kemudian ada variabel kepercayaan karyawan, itu KPK, ada 5 indikator KPK-nya. Ini datanya. Kemudian ada kayaknya kurang satu ya tadi. Oh ya, ini kontrak psikologis lupa. Kontrak psikologis itu KP. Ada 11 ya, KP ada 11. Ini dia. Oke, jadi dalam Smart PLS ini ya, yang mau kita cari ada pengujian outer model, ada pengujian hipotesis. Jadi seperti ini hasilnya yang saya buat. Nah, jadi pengujian outer model itu isinya nanti ada validitas berdasarkan loading, validitas outer loading, kemudian ada validitas berdasarkan AV, average variance extracted, ada reliabilitas berdasarkan composite reliability, kemudian ada reliabilitas berdasarkan Cronbach alpha, kemudian ada validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larker, ada validitas diskriminan berdasarkan HTMT. Nah, baru kita masuk ke dalam pengujian hipotesis. Kita bisa melihat pengujian hipotesis untuk pengaruh langsung sama pengujian moderasi. Jadi ini kasusnya ada moderasinya. Di sini variabel moderasinya adalah AI, ya, AI. Kemudian ada R square, ada Q square, ada goodness of it. Jadi di sini jumlah respondennya ada 158. Ya. Datanya itu skala campur-campur, skala Likert ya biasanya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kan kita bisa lihat angkanya 5, 4, 1, 3 gitu kan. Misalkan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, seperti itu. Nah, dari sini, jadi hipotesis yang mau diuji, ini hipotesis yang mau diuji. Yang pertama itu kontrak psikologis berpengaruh positif terhadap keterikatan karyawan. Itu hipotesis yang pertama. Jadi kita mau mencari pengaruh KP terhadap KTK. Nah, itu dia, pengaruh KP terhadap KTK. Itu yang pertama. Yang kedua, pengadopsian artificial intelligence melemahkan, ini maksudnya moderasi, ya, ini bagian dari moderasi. Memoderasi pengaruh antara KP terhadap KK. KP terhadap keterikatan, KTK. KP terhadap KTK. Nah, ini dia, ini moderasinya. Ya. Jadi yang kuning ini untuk hipotesis yang ini. AI memoderasi pengaruh KP terhadap KTK. Nah, ini dia, ya. Kemudian pengaruh KTK terhadap KPK. Pengaruh
pengaruh KTK terhadap KPK. Ini ya. Kemudian yang keempat, pengaruh, ini moderasi juga. AI memoderasi pengaruh KTK terhadap KPK. KTK terhadap KPK. Nah, ini dia. Ini moderasinya yang ini. Ya. Ini yang bulat yang saya tunjuk ini. AI memoderasi pengaruh KTK terhadap KPK. Kemudian pengaruh KP, kontrak psikologis KP terhadap KPK. KP terhadap KPK. Nah, ini dia panahnya. Kemudian terakhir moderasinya, AI memoderasi pengaruh KP terhadap KPK. Nah, berarti yang ini dia. Jadi ini AI memoderasi pengaruh KP terhadap KPK. Jadi tahapannya dalam Smart PLS kita mau melihat, kita akan melakukan pengujian outer model. Jadi outer model itu isinya pengujian validitas berdasarkan outer loading. Ini dikatakan valid kalau di atas 0,7, berarti dia valid. Kalau validitas berdasarkan AV harus di atas 0,5, ya. Di atas 0,5 dia valid. Kita cek aja dulu outer loadingnya. Kita lihat bab 4-nya, outer loadingnya. Nah, ini dia. Jadi outer loadingnya itu dia semua sudah di atas 0,7. Nah, ini dia. Ya, udah valid. Kalau kita mau ngecek outer loading, ya, caranya gimana di Smart PLS? Caranya kita pilih calculate, pilih PLS algorithm. Nah, ini dia. Ini kita klik, kita pilih start calculation. Nah, kita cek di bagian outer loading. Nah, ini di outer loadingnya. Nah, di sini kita ambil AI-nya. Ini yang ada bintang ini tuh interaksinya. Moderasi. Jadi moderasinya nggak perlu kita ambil. Makanya yang di tabel ini, yang diambil tuh kolom AI, kolom KP, kolom KPK, sama kolom KTK. Sementara interaksinya AI, interaksi ini yang ada bintang, nggak perlu kita masukin. Karena dia hanya sebagai variabel interaksi, bukan bagian dari sini. Ya, AI1 0,972. AI2 0,905, ya kan? Ya kan? Sama nilainya kan? Oke. Berarti semuanya sudah di atas 0,7, ya kan? Berarti dari sisi pengujian validitas berdasarkan outer loading-nya sudah lolos dia, sudah valid semua. Itu yang pertama ya. Kemudian kita akan memeriksa reliabilitas, ya. Validitas lagi tapi berdasarkan AV. Nah, di sini kita lihat AV-nya harus di atas 0,5 baru dikatakan valid. Kita cek aja di sini. Nah, ini AV-nya. Semua AV-nya nih dia per variabel. AV untuk AI 0,892. AV untuk KP 0,888. Jadi AV-nya ini sudah di atas 0,5. Berarti validitas berdasarkan AV sudah terpenuhi ya. Kita bisa lihat AV itu ada di sini. Di bagian construct reliability and validity. Nah, ini di AV-nya. Kita lihat yang variabel latennya ya, jangan yang interaksinya. Interaksi nggak perlu. AVAI, AVKP, AV dari KPK, sama AV dari KTK. Semuanya sudah di atas 0,5. Berarti sudah valid. Kemudian reliabilitas berdasarkan composite reliability sama Cronbach alpha. Jadi kalau di atas 0,7 dia reliable. Ya, kalau di atas 0,7 dia reliable. Nah, kita lihat nih composite reliability-nya di sini sudah di atas 0,7. Nilai composite reliability dari AI, dari KP sampai KTK semua nilainya sudah di atas 0,7. Begitu juga dengan Cronbach alpha-nya juga nilainya semua di atas 0,7. Artinya sudah reliable. Kita bisa cek di sini. Nah, ini dia. Composite reliability-nya sama Cronbach alpha-nya.
Semua nilainya sudah di atas 0,7. Berarti dia sudah reliable. Nah, kemudian pengujian validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larker sama berdasarkan HTMT. Kita bisa cek di sini. Nah, ini dia. Di sini nilai yang ada tanda kurung itu namanya akar kuadrat AV. Jadi yang ada kurungnya ini namanya akar kuadrat AV. Ini akar kuadrat AV dari KP, ini akar kuadrat AV dari AI, ini akar kuadrat AV dari KPK, ini akar kuadrat AV dari KTK. Nah, selain dari yang ada tanda kurung, nah ini kan nggak ada tanda kurungnya yang di bawahnya, itu namanya nilai korelasi. Cara bacanya gimana? Cara bacanya, kalau nilai yang ada kurung ini, yang ada kurung-kurung ini, ya, harus lebih besar. Yang ada kurung ini harus lebih besar daripada nilai yang nggak ada kurung ini, nilai korelasi. Berarti dia sudah lolos dari uji validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larker. Ini kan yang ada kurung kan 0,945, 0,943, 0,964, 0,947 yang ada kurung, semua itu kan lebih besar daripada yang nggak ada kurungnya, 0,136, 0,012. Ya, jadi yang tanda kurung ini nilainya paling besar semua dibandingkan yang nggak ada kurung. Berarti sudah lolos dari validitas diskriminan menurut Fornell-Larker. Itu bisa dilihat di sini. Di bagian diskriminan validity, di bagian Fornell-Larker. Kita lihat yang AI, yang ada bintang, yang interaksi ini nggak perlu kita ambil ya. Kita ambil yang variabel laten yang sesuai apa? Yang memang benar-benar laten, bukan karena interaksinya. Ya. Kemudian untuk HTMT-nya, ya satu lagi di sini, kita bisa lihat nilai HTMT-nya harus di bawah 0,9, baru dikatakan lolos. Nah, di sini semua nilainya sudah di atas, harus di bawah 0,9. Kita bisa lihat nilai HTMT-nya semua di bawah 0,9. Berarti dia sudah lolos validitas diskriminan berdasarkan HTMT-nya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Kok di sini? Di sini ya, ini dia. Ingat, yang ada interaksinya nggak perlu diambil ya. Ini dia. Ya, karena dia interaksi, jadi nggak perlu diambil. Nah, berarti kita sudah melakukan pengujian outer model. Berarti sudah valid, ya, sudah reliable. Baru kita melakukan pengujian hipotesis. Ya, hipotesis itu bisa dilihat dengan cara kalau di Smart PLS, pilih calculate, pilih bootstrapping untuk uji hipotesis. Pilih start calculation. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita bisa lihat hasil dari bootstrapping-nya, ya kan? Nah, di sini kita lihat tadi hipotesisnya yang pertama ya. Di sini kita bisa lihat kontrak psikologis berpengaruh positif pada keterikatan karyawan. KP terhadap KTK. Ya kan? Kita lihat di sini. KP terhadap KTK. Nah, ini dia. Ya. Maka di sini nilai original sampelnya dia positif. Artinya, kalau dia positif, KP berpengaruh positif terhadap KTK. Nah, terus kita lihat nilai p-value-nya. 0,000. Karena lebih kecil daripada 0,05, maka KP berpengaruh signifikan terhadap KTK. Jadi bahasanya lebih lengkap, KP berpengaruh positif terhadap KTK. Karena nilai original sampelnya positif, 0,615. Dan signifikan pengaruhnya, karena p-value-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Nah, kita bisa lihat kalimatnya di sini. Nah, ini dia. Ini kan, KP berpengaruh positif terhadap KTK dengan nilai koefisien. Lihat nilainya di kolom original sample 0,615 ya. Ini
KP KTK, dan signifikan karena p-value-nya 0,00. Oke. Hipotesis selanjutnya yang moderasi nih. AI ya memoderasi pengaruh KP terhadap KTK. KP terhadap KTK. Berarti kita lihat KP terhadap KTK, KP terhadap KTK. KP terhadap KTK. Berarti yang ini dia. AI bintang KP. Kita lihat yang AI bintang KP-nya. AI bintang KP-nya di sini. Kita lihat di output AI bintang KP-nya. Nah, ini dia. Di sini kita fokus p-value-nya dulu. P-value-nya aja udah merah nih. 0,363. Ya. Kalau di sini p-value-nya berapa? Yang ini. AI KP KTK. 0,375. Dia memang selalu berbeda p-value-nya setiap kali di run. Kalau kita run lagi misalkan, run beberapa kali, kita pilih bootstrapping, maka akan berbeda p-value-nya. Kita lihat nih misalkan ya. Nah, kan ini 0,044. Sebelumnya 0,027. Jadi setiap kali di bootstrapping ini, maka nilai p-value-nya memang selalu berubah-ubah. Memang bawaan dari pabriknya seperti itu. Ya, p-value-nya berubah-ubah. Fokus lagi kembali tadi untuk hipotesis yang ini. AI memoderasi pengaruh KP terhadap KTK. KP terhadap KTK. Berarti ini AI bintang KP. AI bintang KP. Nah, ini dia AI bintang KP. Ternyata dia nggak signifikan. P-value-nya 0,375. Ya kan? Karena dia di atas 0,05, maka dia tidak memoderasi. Tolak. Nah, langsung aja gitu tolak. Nggak memperlemah atau memperkuat. Karena p-value-nya aja udah nggak lolos. Berarti dia tidak ada moderasinya. Ya. Kemudian, ini dia. KTK berpengaruh positif terhadap KPK. KTK berpengaruh positif terhadap KPK. Kita lihat di sini. KTK terhadap KPK. Nah, ini dia. Nah, ini kan. KTK berpengaruh positif terhadap KPK. Karena nilai original sampelnya positif 0,571. Dan signifikan karena p-value-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Berarti ini sudah terjawab. Kemudian AI memoderasi pengaruh KTK terhadap KPK. KTK terhadap KPK, ini dia. AI bintang KTK. AI bintang KTK. Nah, ini dia. Berarti dia, lihat p-value-nya langsung 0,754. Berarti dia tidak memoderasi. AI tidak signifikan memoderasi pengaruh KTK terhadap KPK. Kemudian hipotesis selanjutnya, pengaruh KP terhadap KPK. KP terhadap KPK. Nah, ini dia. Pengaruhnya positif, ya, dan signifikan. Karena p-value-nya 0,037 lebih kecil daripada 0,05. Hipotesis yang terakhir, moderasi. AI memoderasi pengaruh KP terhadap KPK. Ini dia. Ya. Yang ada bintang 2-nya ya. Berarti yang ini. Berarti dia p-value-nya 0,123. Berarti dia tidak memoderasi. Jadi di sini hipotesis moderasinya semua ditolak semua. Sementara yang nggak moderasi dia berpengaruh semua. Ya, jadi dia nggak perlu diambil semua. Nah, ini kan ada banyak. Jadi yang fokusnya yang 3 ini sama yang ada bintangnya. Nah, tadi itu hipotesis. Nah, kemudian ada nilai R-square. R-square itu untuk mengetahui persentase pengaruhnya. R-square itu letaknya ada di sini. R-square letaknya ada di R-square. Ini R-square-nya. R-square untuk KPK 0,591. R-square untuk KTK 0,371.
Ya, artinya pengaruh KP, KTKAI terhadap KPK sebesar 59,1%. Pengaruh KP, AI terhadap KTK sebesar 37,1%. Juga Q-square udah aman, kemudian goodness of it. Nah, terakhir, goodness of it itu ada di sini. Yang di model fit-nya, kita lihat di baris SRMR-nya 0,028. Karena dia di bawah 0,1, berarti dia modelnya sudah fit. Nah, jadi beginilah kesimpulan hasilnya. Nah, kalau kita mau menggambar modelnya, tahap pertama itu biasa data di sini ya. Ini datanya kita simpan ke dalam teks dokumen. Nah, teks dokumen kita buat aja data latihan. Itu kan? Kita pindahin. Nah, itu kan di dalam teks dokumen. Kemudian selanjutnya kita lakukan import data. Biasanya kita bisa buat project baru nih, file create new project misalkan. Create new project, kemudian latihan. Latihan misalkan tanggal berapa nih sekarang? 15 Desember 2023. Nah, ini kan muncul kan? Kemudian pilih double klik import datanya. Nah, kita cari data latihannya. Kita pilih OK. Nah, itu kan? Nah, baru kita gambar. Gambarnya harus sesuai sama yang tadi. Ya, gambarnya ini kita coba ikut gambar yang tadi. Nah, ini gambar yang ini AI, KP, KTK, KPK. Ada AI, KP, nah ini dia. Itu kan gambarnya kan? Tinggal kita buat AI, KP, di sini ada AI. Itu kan? Ada KP di sini. Kemudian ada KTK, ada KPK. Nah, kan jadi kan? Kita pindahin AI-nya, kita pindahkan di sini. KP-nya kita pindahkan di sini. Oke. Kemudian KTK-nya kita pindahkan di sini. Kemudian KPK-nya kita pindahkan di sini. Nah, kita klik kanan. Tuh, klik kanan, kanan. Ya. Tinggal kita buat gambarnya seperti ini dia. Berarti kita ikutin gambarnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru kita buat moderasinya, klik kanan, moderasi, kan? Jadi di sini moderasinya itu AI-nya, ini KP. Berarti AI KP. Kita ganti namanya di sini AI bintang KP. Moderasi yang kedua, klik kanan, moderasi. Kita bisa buat moderasinya AI sama KTK. Oke, berarti di sini AI KTK bintang KTK. Klik kanan lagi, sekali lagi moderasinya AI sama KP. Ya, bintang 2 berarti ini. AI KP. AI bintang-bintang KP. Nah, jadi deh. Tinggal kita eksekusi. Ini PLS algorithm untuk pengujian outer model. Nah, ini outer modelnya seperti tadi. Kemudian untuk pengujian bootstrapping-nya, pilih bootstrapping. Pilih start calculation. Ada 3 tadi yang signifikan kan? Nah, benar kan? Ada 3 kan? Itu dia. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.